Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat malam. Sebelumnya saya izin memperkenalkan nama diri saya. Perkenalkan, nama saya Fali Ubaidillah dari jurusan Rekayasa Elektro dari Prodi Teknologi Listrik dengan NIM 98202501. Dan kelas saya yaitu 1 Teknologi Listrik 1. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi bab kedua, yaitu bagaimana manusia bertuhan, yang sebelumnya dibawakan oleh kelompok 4. Pertama, teori emanasi. Teori emanasi Al-Farabi menjelaskan bahwa dari Tuhan Yang Maha Esa memancarkan akal pertama, lalu akal kedua, dan seterusnya hingga akal ke-10. Akal ke-10 yang disebut al-fa'al atau akal aktif atau wahib al-suwar berperan mengatur dunia, melahirkan bumi, manusia, serta 4 unsur dan api, udara, air, tanah. Tujuan teori ini adalah menegaskan keesaan Tuhan, karena dari Yang Esa hanya dapat muncul satu akal pertama yang menjadi perantara bagi terciptanya yang banyak, sehingga keesaannya tetap terjaga. Sementara Ibnu Rushd menekankan argumen teleologis atau dalil al-inayah, yakni keteraturan dan keserasian alam semesta menunjukkan adanya perancang agung. Ia menyatakan bahwa fasilitas bagi manusia serta harmoni alam adalah bukti rahmat Tuhan, bukan hasil kebetulan. Ibnu Rushd memperkuat pandangan ini dengan Al-Quran yang menyebut tanda keberadaan Allah melalui yang pertama rahmatnya, yang kedua ciptaannya menakjubkan, dan ketiga gabungan dari keduanya. Dari pemikiran para filsuf Muslim klasik ini disimpulkan bahwa Tuhan adalah sebab pertama, pencipta segala sesuatu, dan wajib al-wujud atau wujud niscaya, yakni wujud yang ada dengan sendirinya tanpa membutuhkan sesuatu di luarnya. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya bawakan. Mungkin ada salah kata atau kurang kata, mohon dimaafkan. Mungkin setelah ini akan dibahas oleh teman kelompok saya materi yang akan dia bawakan setelah saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep Tuhan dalam perspektif teologis. Nah, sebelum masuk materi, perkenalkan, nama saya Narmada Prameswara, NIM 98202509. Nah, dalam pandangan teologi, pembahasan mengenai Tuhan, kebenaran, dan keberagaman tidak bisa hanya berdasarkan akal manusia, tetapi harus bersumber dari sesuatu yang sakral, yaitu wahyu Tuhan. Nah, manusia dapat mengenal Tuhan, memahami baik dan buruknya, serta mengetahui cara beragam karena Tuhan sendiri yang memperkenalkannya. Tuhan memperkenalkan dirinya melalui 2 cara, yaitu cara pertama melalui pernyataan umum, yaitu pencipta alam semesta, pemeliharaan makhluk, dan segala keteraturan yang ada di dunia. Baru berikutnya yang kedua, yaitu pernyataan khusus, yaitu melalui wahyu yang diturunkan dalam kitab suci serta mengutus nabi-nabi. Pernyataan-pernyataan inilah yang menjadi sumber iman dan keyakinan manusia. Sebagai contohnya, bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi bangsa monoteis karena Tuhan memanggil nabi-nabinya, mereka seperti Nuh dan Ibrahim. Berikut pula dalam Islam, Tuhan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan monoteisme di tengah masyarakat Arab yang pada saat itu menyembah banyak dewa. Melalui wahyu tersebut, Nabi Muhammad berhasil membentuk umat yang beriman dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam uraian ini, kita dapat simpulkan bahwa pengetahuan tentang Tuhan baik dan buruknya dan cara beragama tidak lahir dari akal manusia semata, melainkan berasal dari wahyu Tuhan tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya.
manusia tidak akan mampu beriman, beribadah, dan benar-benar menjadi makhluk hidup yang bertuhan. Berikut penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernest Ervandrias dengan NIM 98 2025 022 dari kelas 1 TL1. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang cara manusia meyakini dan mengimani dengan adanya Tuhan. 1. Keterbatasan manusia dalam mengenal Tuhan. Tuhan adalah zat yang maha transenden dan gaib, sehingga manusia tidak bisa sepenuhnya memahami hakikatnya. Manusia yang mampu dan merespon tanda-tanda Tuhan melalui manifest dan di alam semesta. Persepsi manusia terhadap Tuhan berbeda-beda, tergantung kesiapan spiritual, pengetahuan, dan pengalaman masing-masing individu. Aspek keimanan, keyakinan, dan ikatan praktis. Keimanan tidak hanya berupa keyakinan dalam hati, tetapi juga ditunjukkan melalui sikap dan perilaku nyata. Orang-orang yang benar-benar beriman akan menunjukkan amal soleh sebagai indikator keimanan. Indikator ini menjadi ukuran iman seseorang mulai dari hal sederhana, seperti menghindari maksiat, menghindari perbuatan zalim, dan lain sebagainya, hingga kecintaannya yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tingkat dan fluktuasi keimanan. Keimanan dapat mengalami pasang surut seperti sinyal handphone. Full charge sama dengan iman tinggi, low sinyal atau drop, iman lemah atau menurun. Penyebab turunnya iman bisa bermacam-macam, mulai dari lingkungan, pergaulan, kebiasaan buruk, dan kurangnya ibadah, dan lain-lain. Diperlukan upaya identifikasi dan perbaikan agar keimanan manusia bisa full kembali, misal dengan mengintrospeksi diri, rajin ibadah, bergaul dengan lingkungan yang baik, serta menjauhi orang-orang yang zalim. Iman dan karakter. Pembentukan iman sangat erat kaitannya dengan pembentukan karakter. Orang yang beriman akan menunjukkan karakter baik dan akhlak terpuji. Menurut Al-Ghazali, iman sejati memunculkan sikap dan perilaku baik secara spontan dari hati dan ikhlas. Iman terbentuk melalui proses pembelajaran pembiasan lingkungan, dari peran orang tua, guru, ataupun lain-lainnya. Oke, sekian tentang pelanjutan materi bab 2 dengan percaya adanya, bagaimana manusia mempercaya adanya Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara saya sebelumnya, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Yang pertama adalah visi ilahi adalah kesadaran spiritual yang menuntut manusia agar memahami kehidupan secara utuh, penuh kasih dan empati. Maksud dari visi ilahi ini adalah kesadaran kespiritualan manusia untuk mendapatkan kedamaian, kesejahteraan di dalam hidup dan mendapatkan empati, seperti itu. Selanjutnya, manusia diciptakan dengan roh ilahi, sehingga ketika menjaga fitrahnya ia dekat dengan Tuhan dan mampu mengikuti tuntunan hati nurani. Namun godaan materi sering membuat manusia menjauh dari nilai-nilai kebenaran. Maksud dari ini adalah setiap manusia diciptakan dengan adanya roh yang ditiupkan kepada diri manusia masing-masing. Namun manusia tersebut harus menjaga fitrahnya agar ia dekat dengan Tuhan dan mampu mengikuti tuntunan hati nurani. Namun godaan-godaan sering terjadi
kepada manusia-manusia.